Hai teman-teman dan rekan-rekan semua, pada kesempatan ini senang sekali berjumpa dengan Anda dan pada kesempatan ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada saya. Pak Antoni, Pak Martin, bagaimana sih caranya kita bisa tahu level kecerdasan emosional kita itu termasuk tinggi atau enggak? How do I know? Gimana sih aku bisa tahu apakah level cerdas emosiku, apakah level yang jenius, bagus, keren, jongkok, ya, atau jangan-jangan idiot. Oke ya. Nah, pada kesempatan inilah saya ingin mengajak Anda, pingin nggak? Mari kita lakukan sebuah tes yang sederhana. Konon katanya tes ini berasal dari Daniel Goleman. Saya juga agak ragu-ragu apakah ini tes dari Daniel Goleman. Tapi tes ini dulu kami sering kali pakai pada waktu ketika kami mengadakan kelas-kelas awal kecerdasan emosional sebagai sebuah tes yang fun. Dan of course ini sebuah tes yang hanya untuk memberikan kepada kita sebuah pemahaman. Nanti di bagian terakhir kita akan bahas kunci jawabannya. So apa yang perlu Anda lakukan? Siapkan lembaran kertas dan siapkan pulpen atau pensil dan tulis 10 nomor karena ini simple kok, cuma 10 nomor. So silakan kalau belum menyiapkan, Anda boleh pause dulu dan Anda siapkan dan saya akan bacakan kisah atau situasi-situasi yang berbeda-beda. Tugas Anda cuma sederhana. Tugas Anda adalah nanti bayangkan Anda berada dalam situasi tersebut dan pikirkan kira-kira dalam situasi tersebut apa yang akan Anda lakukan. Nanti akan diberikan 4 opsi. Jadi ini pilihan berganda, kayak multiple choice. Dari 4 alternatif yang disediakan nanti, tugas Anda cuma satu, yaitu memilih satu jawaban yang kira-kira cocok dan sesuai dengan Anda. Oke? Are you ready? Yuk, siap dengan bolpen dan pensil Anda. Mari kita mulai tes kita. Nanti kita akan bahas ya. Oke. So, mari kita mulai dengan soal kita yang pertama. Soal pertama adalah Anda berada di dalam sebuah pesawat terbang. Dan tiba-tiba pesawat yang Anda tumpangi mulai bergoncang karena cuaca yang buruk. Dan bergoncang dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, apa yang akan Anda lakukan? A, terus melanjutkan membaca buku atau majalah atau nonton film, tapi was-was, memberi sedikit perhatian terhadap goncangan yang terjadi. Jadi yang A adalah melanjutkan membaca buku atau majalah atau nonton film, tapi was-was dan memberikan sedikit perhatian terhadap goncangan yang terjadi. Oke. Yang B, mulai bersiap-siap untuk situasi darurat. Jadi yang B, Anda mulai bersiap-siap untuk situasi darurat. Memperhatikan pramugarinya, dan baca kartu instruksi penyelamatan diri. Jadi yang B adalah mulai bersiap-siap untuk situasi darurat, berhati-hati, memperhatikan pramugarinya, dan membaca kartu instruksi penyelamatan diri. Itu yang B. Yang C, sedikit gabungan dari A dan B. Jadi gabungan dari A dan B, sedikit gabungan dari A dan B. A tadi adalah terus melanjutkan untuk membaca buku atau majalah atau nonton film, tapi was-was memberikan perhatian, sedikit perhatian terhadap goncangan yang terjadi. B adalah mulai bersiap-siap untuk situasi darurat, berhati-hati, memperhatikan pramugarinya, dan baca kartu instruksi penyelamatan diri. Yang C adalah gabungan tadi. Yang D, tidak tahu. Tidak pernah memperhatikan karena biasanya tidak apa-apa. Jadi yang D tidak tahu, tidak pernah memperhatikan karena biasanya tidak apa-apa. So, silakan Anda memilih A, B, C, atau D. Nomor 2. Situasinya adalah Anda sedang membawa sekelompok anak berusia 4 tahun ke taman. Jadi situasinya adalah Anda membawa sekelompok anak berusia 4 tahun ke taman dan salah satunya mulai menangis karena yang lain tidak mau bermain dengan dia. Jadi salah satunya mulai menangis karena yang lain tidak mau bermain dengan dia. Nah, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi ini? Ya, saya ulangi, Anda membawa sekelompok anak berusia 4 tahun ke taman, salah satunya mulai menangis karena yang lain tidak mau bermain dengan dia. Apa yang akan Anda lakukan? A, biarin aja, nanti tangisannya akan berhenti. Yang A adalah biarin aja, nanti tangisannya akan berhenti. B,
bicara dengannya, dan mulai mencari cara lain bagaimana anak lain mau bermain dengan dia. Jadi yang B adalah bicara dengan dia dan mulai mencari cara lain bagaimana anak lain mau bermain dengan dia. C, memberi nasihat dan bicara dengan nada lembut supaya dia mau berhenti menangis. Yang C adalah memberi nasihat dan bicara dengan nada lembut supaya dia mau berhenti menangis. Yang D, berusaha mengalihkan tangisannya dengan menunjukkan kepadanya barang lain yang bisa ia mainkan. Jadi yang D adalah berusaha untuk mengalihkan tangisannya dengan menunjukkan kepadanya barang lain yang bisa ia mainkan. Oke, A, B, C, atau D? Sip. Mari kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ibaratkan Anda adalah seorang mahasiswa yang berusaha untuk mendapatkan nilai A di dalam sebuah mata kuliah. Tapi Anda baru tahu bahwa di mata kuliah itu Anda dapat C waktu ujian mid semesternya. Jadi waktu ujian pertengahan semesternya Anda dapat C. Padahal Anda ingin dapat nilai A. Apa yang akan Anda lakukan? Saya ulangi pertanyaannya ya. Ibaratkan Anda adalah seorang mahasiswa yang berharap mendapatkan nilai A dalam sebuah mata kuliah. Namun Anda baru tahu bahwa di mata kuliah tersebut Anda dapat nilai C di ujian mid semesternya. Apa yang akan Anda lakukan? A, bikin rencana yang spesifik tentang cara untuk meningkatkan nilai Anda dan sungguh-sungguh mengikuti apa yang sudah direncanakan tersebut. Ya, A, bikin rencana yang spesifik tentang cara untuk meningkatkan nilai Anda dan sungguh-sungguh mengikuti apa yang sudah direncanakan tersebut. B, sungguh-sungguh untuk belajar lebih baik. Itu yang B. Sungguh-sungguh belajar lebih baik. C, mengatakan kepada diri Anda bahwa enggak jadi masalah berapa yang didapatkan di mata kuliah tersebut dan mulai konsentrasi pada mata kuliah lain di mana nilai Anda lebih baik. Jadi yang C adalah mengatakan kepada diri Anda bahwa enggak jadi masalah berapa yang didapatkan di mata kuliah tersebut dan mulai konsentrasi pada mata kuliah lain di mana nilai Anda lebih bagus. D, bicara dengan dosen dan minta kepadanya gimana caranya bisa memberikan nilai yang lebih baik. Jadi yang D adalah bicara dengan dosen dan minta kepadanya gimana caranya bisa memberikan nilai lebih baik. Oke. Pertanyaan nomor 4. Bayangkan Anda adalah seorang penjual asuransi yang menelpon prospek Anda. Jadi situasinya adalah bayangkan Anda adalah seorang penjual asuransi yang menelpon prospek Anda. Dan 15 orang berturut-turut telah menolak. Dan Anda sebenarnya sudah mulai putus asa. Apa yang Anda akan lakukan? Bayangkan, situasi Anda adalah seorang penjual asuransi yang berusaha untuk menelpon prospek Anda. Dan 15 orang berturut-turut telah menolak. Dan Anda sebenarnya sudah mulai putus asa. Apa yang Anda akan lakukan? Yang A, cukup deh buat hari ini dan berharap Anda punya keberuntungan besok. Jadi yang A adalah cukup deh buat hari ini dan berharap Anda punya keberuntungan besok. Yang B, menilai kualitas dalam diri Anda yang kira-kira membuat Anda kurang berhasil dalam menjual. Jadi yang B adalah menilai kualitas dalam diri Anda yang kira-kira membuat Anda kurang berhasil dalam menjual. Yang C, mencoba cara yang baru pada telepon berikutnya dan terus mencoba. Yang D adalah mencoba cara yang baru pada telepon berikutnya dan terus mencoba. D, mempertimbangkan pekerjaan yang lain. Yang D, mempertimbangkan pekerjaan yang lain. Oke, nomor 5 sekarang. Anda adalah seorang manajer di sebuah Anda adalah seorang manajer di sebuah organisasi yang sedang berusaha meningkatkan rasa hormat terhadap perbedaan suku dan etnis. Jadi situasinya adalah Anda adalah seorang manajer di sebuah organisasi yang sedang berusaha meningkatkan rasa hormat terhadap perbedaan suku dan etnis. Dan tiba-tiba Anda mendengar seorang karyawan menceritakan lelucon yang bersifat sara. Ya, suku, agama, ras, antar golongan. Apa yang akan Anda lakukan? Saya ulangi lagi ya, tadi sempat salah.
Anda adalah seorang manajer di sebuah organisasi yang sedang berusaha meningkatkan rasa hormat terhadap perbedaan suku dan etnis. Tiba-tiba Anda dengar seorang karyawan ceritakan lelucon yang bersifat sara. Nah, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi itu? A. Lupakan. Itu kan cuma sebuah lelucon saja kok. Jadi A, lupakan, itu cuma sebuah lelucon saja kok. B, jika memungkinkan, panggil orang tersebut ke kantor untuk ditegur. C, jika memungkinkan, panggil orang tersebut ke kantor untuk ditegur. Yang C, jika memungkinkan, berbicara pada saat itu juga bahwa menceritakan lelucon seperti itu tidak baik, tidak pantas, dan tidak akan ditolerir oleh perusahaan. Saya ulangi yang C ya. Jika memungkinkan, berbicara pada saat itu juga bahwa menceritakan lelucon seperti itu tidak pantas dan tidak akan ditolerir oleh perusahaan. Yang D, menyarankan karyawannya menceritakan lelucon tersebut untuk mengikuti training berkaitan dengan masalah salah. Yang D, menyarankan karyawan yang menceritakan lelucon tersebut untuk mengikuti training yang berkaitan dengan salah. Nomor 6. Situasinya Anda sedang berusaha untuk menenangkan seorang teman yang sedang sangat marah terhadap pengendara mobil lain yang memotong jalannya dengan tiba-tiba dan begitu dekat di depannya. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi, situasinya adalah Anda berusaha menenangkan seorang teman yang sedang sangat marah terhadap pengendara mobil lain yang memotong jalannya dengan tiba-tiba dan begitu dekat di depannya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengatakan kepadanya untuk melupakannya saja. Nggak apa-apa dan bukan urusan yang besar. Jadi mengatakan kepadanya untuk melupakannya saja, tidak apa-apa dan bukan urusan yang besar. B. Putar lagu yang ia sukai dan mencoba untuk mengalihkan perhatiannya. Jadi yang B adalah putar lagu yang ia sukai dan mencoba untuk mengalihkan perhatiannya. Yang C, ikut bantu mengomeli pengemudi yang memotong jalan tadi untuk menunjukkan rasa pengertian terhadap emosi teman Anda. Yang C, ikut bantu mengomeli pengemudi yang memotong jalan tadi untuk menunjukkan rasa pengertian terhadap emosi teman Anda. Yang D, menceritakan kepadanya pengalaman yang pernah terjadi pada Anda dan bagaimana marahnya Anda ketika itu. Namun kemudian ternyata pengemudi tersebut mengalami kecelakaan dan harus dibawa ke rumah sakit. Jadi yang D adalah menceritakan kepadanya pengalaman yang pernah terjadi pada Anda dan bagaimana marahnya Anda ketika itu, namun kemudian ternyata pengemudi tersebut mengalami kecelakaan dan harus dibawa ke rumah sakit. Oke. Nomor 7 sekarang. Anda dan pasangan Anda bertengkar dengan hebat, yang berakhir dengan saling berteriak, dan Anda berdua begitu marah, dan di puncak kemarahan itu terjadilah tindakan fisik yang tidak Anda harapkan. Apa yang terbaik untuk dilakukan? Saya ulangi ya. Anda dan pasangan Anda bertengkar dengan hebat yang berakhir dengan saling berteriak. Anda berdua sangat marah dan di puncak kemarahan itu terjadilah tindakan fisik yang tidak Anda harapkan. Apa yang terbaik untuk dilakukan? Yang A, istirahat 20 menit dan mencoba melanjutkan dengan diskusi. Jadi yang A, istirahat 20 menit dan mencoba melanjutkan dengan diskusi. B, berhenti berargumen dan diam apapun yang dikatakan oleh partner Anda. Yang B, berhenti berargumen dan diam apapun yang dikatakan oleh partner Anda. C, minta maaf tapi minta pasangan Anda minta maaf juga. Jadi yang C adalah minta maaf tapi minta pasangan Anda minta maaf juga. Yang D, berhenti sejenak, tenangkan pikiran, dan berusaha untuk melupakan masalahnya begitu saja. Yang D, berhenti sejenak, tenangkan pikiran, dan berusaha untuk melupakan masalahnya begitu saja. Right? Nomor 8 sekarang. Situasinya, Anda ditunjuk menjadi kepala tim dari beberapa departemen berbeda yang tidak saling mengenal sebelumnya.
Tugas tim ini yakni mencari jalan pemecahan kreatif untuk mengatasi berbagai persoalan di kantor. Nah, apa yang akan Anda lakukan untuk pertama kalinya? Jadi situasinya adalah Anda ditunjuk menjadi kepala tim dan dari beberapa departemen berbeda yang tidak saling mengenal sebelumnya. Tugas tim ini adalah mencari jalan pemecahan kreatif untuk mengatasi berbagai persoalan di kantor. Nah, apa yang akan Anda lakukan untuk pertama kalinya? A. Membuat agenda dan alokasikan waktu untuk mendiskusikan setiap bagian dari agenda tersebut sehingga waktu yang ada bisa dipakai lebih efektif. Saya ulangi ya. Membuat agenda dan mengalokasikan waktu untuk mendiskusikan setiap bagian dari agenda tersebut sehingga waktu yang ada dipakai lebih efektif. B. Menyediakan waktu bagi masing-masing orang untuk saling mengenal lebih baik terlebih dahulu. Yang B. Menyediakan waktu bagi masing-masing orang untuk saling mengenal lebih baik terlebih dahulu. C. Memulai dengan bertanya kepada setiap orang tentang ide-ide mereka dalam memecahkan masalah selagi ide-ide ini masih segar. Saya ulangi. Memulai dengan bertanya kepada setiap orang tentang ide-ide mereka dalam memecahkan masalah selagi ide-ide ini masih segar. D. Memulai dengan proses brainstorming terlebih dahulu, mendorong setiap orang untuk mengatakan apapun yang muncul dalam benak mereka, tidak peduli betapapun anehnya. Jadi yang nomor D adalah memulai dengan proses brainstorming dahulu, mendorong orang untuk mengatakan apapun yang muncul dalam benak mereka, tidak peduli betapapun anehnya. Oke. Nomor 9. Situasinya, anak Anda yang berusia 3 tahun sangat pendiam dan cukup hipersensitif dan juga takut terhadap tempat baru dan orang baru sejak dia lahir. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi situasinya adalah anak Anda yang berusia 3 tahun sangat pendiam dan cukup hipersensitif. Dan juga takut terhadap tempat baru dan orang baru sejak dia lahir. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima kenyataan bahwa anak Anda memang pemalu dan memikirkan cara untuk menjaganya dari situasi yang mungkin membuatnya takut. Jadi yang A adalah menerima kenyataan bahwa anak Anda memang pemalu dan memikirkan cara untuk menjaganya dari situasi yang mungkin membuatnya takut. B. Bawa dia ke psikolog anak untuk minta bantuan. C. Dengan sengaja membawa dia ke lingkungan baru dengan banyak orang baru sehingga dia dapat belajar mengatasi rasa takutnya. Jadi yang C, dengan sengaja membawa dia ke lingkungan baru dengan banyak orang baru sehingga dia dapat belajar mengatasi rasa takutnya. D. Menciptakan serangkaian kegiatan yang menantang namun dapat diterimanya yang mengajarinya menerima situasi dan orang baru. Yang D. Menciptakan serangkaian kegiatan yang menantang namun dapat diterima yang mengajarinya menerima situasi atau orang baru. Jadi yang D adalah menciptakan serangkaian kegiatan yang menantang namun dapat diterima yang mengajarinya menerima situasi atau orang baru. Terakhir nomor 10, bertahun-tahun Anda ingin kembali belajar main musik yang setelah Anda coba sejak masih kecil. Dan sekarang dengan iseng-iseng Anda telah mencoba untuk memulainya. Dan Anda ingin menggunakan waktu secara efektif. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Jadi bertahun-tahun Anda ingin kembali belajar untuk memainkan alat musik yang sebenarnya sudah Anda coba sejak masih kecil. Dan sekarang dengan iseng-iseng Anda telah mencoba untuk memulainya. Anda ingin menggunakan waktu secara efektif. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengekang Anda untuk latihan pada waktu yang tetap setiap hari. A. Mengekang Anda untuk latihan pada waktu yang tetap setiap hari. B. Memulai dari alat yang dapat meningkatkan kemampuan Anda sedikit demi sedikit. Jadi yang B, memulai dari alat yang dapat meningkatkan kemampuan Anda sedikit demi sedikit. C, latihan pada saat Anda betul-betul sedang mood. Oke, jadi
C, latihan pada saat Anda betul-betul sedang mood. D, cari alat yang belum Anda kuasai, namun dengan usaha yang tekun sebenarnya bisa Anda kuasai. D, cari alat yang belum Anda kuasai, namun dengan usaha yang tekun sebenarnya dapat Anda kuasai. Oke, baik. Itulah 10 pertanyaan yang baru saja Anda kerjakan. Lihat 10 nomor yang sudah Anda jawab tadi, dan teman-teman rekan-rekan, Anda pasti penasaran bukan? Bagaimana dengan hasil Anda? Nah, kita akan lihat hasil jawaban Anda sambil teman-teman kita sedikit belajar tentang kecerdasan emosional. Boleh ya? Sekali lagi buat Anda yang sama sekali tidak tahu tentang kecerdasan emosional, apa sih kecerdasan emosional itu? Kecerdasan emosional ini pada dasarnya adalah berbicara tentang bagaimana kamu mengelola diri kamu, biasanya kita sebut dengan intrapersonal, dengan bagaimana kamu mengelola orang lain atau interpersonal. Biasanya definisi di buku yang saya tulis, saya mengatakan gampangnya kecerdasan emosional adalah menyadari, memahami tentang perasaan-perasaanmu dan apa yang terjadi pada dirimu, dan juga kamu menyadari perasaan-perasaan dan apa yang terjadi dengan orang lain, dan bagaimana menggunakan itu sebagai energi yang positif, yang konstruktif. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini, yuk mari kita gunakan kesempatan ini untuk belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kecerdasan emosional juga. Oke? So, lihat jawaban Anda. Are you ready? So, sudah siap teman-teman? Untuk melihat jawaban Anda, bagaimana nilai Anda. Saya akan langsung membacakan, so lihat jawaban-jawaban Anda, dan kita akan memberikan skor untuk nilai jawaban Anda. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, tentang situasi dalam pesawat, A, nilainya 20, B, 20, C, 20, D, 0. Nanti kita akan bahas mengapa jawaban-jawaban itu nilai-nilainya seperti itu, oke? Tapi mari kita berikan nilai untuk jawaban Anda dulu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, A20, B20, C20, D0. Oke. Nomor 2. Ini tentang situasi membawa sekelompok anak yang berusia 4 tahun ke taman. A, nilainya 0, B, 5, C, 20, D, 0. Jadi jawaban untuk nomor 2, kalau Anda mengisi A, nilainya 0, B, nilainya 5, C, nilainya 20, D, nilainya 0. Oke. Untuk nomor 3, ini tentang mahasiswa yang berusaha untuk mendapatkan nilai A. Nomor 3, jawaban A, 20, B, 5, C, 0, D, 0. Oke. Untuk nomor 4, Anda seorang penjual asuransi yang sudah ditolak 15 kali. Jawaban A, 0, B, 5, C, 20, D, 0. Oke. Untuk nomor 4, saya ulangi. A, 0, B, 5, C, 20, D, 0. Nomor 5. Oke ya. Tadi nomor 4 ya. Nomor 5 sekarang. Nomor 5, A, 0, B, 5, C, 20, D, 0. Saya ulangi ya. Untuk nomor 5, A, 0, B, 5, C, 20, D, 0. Untuk nomor 6, A, 5, B, 5, C, 0, D, 20. Oke ya, untuk nomor 6, A, 5, B, 5, C, 0, D, 20. Untuk nomor 7, A. Ya, untuk nomor 7, A, 20, B, 0, C, 0, D, 0. Oke, nomor 7, saya ulangi. A, 20, B, 0, C, 0, D, 0. Nomor 8 sekarang. Oke, di jawaban Anda. Anda ditunjuk menjadi kepala tim. Kalau A nilainya 5, B 20, C 0, D 0. Oke, nomor 8, A5, B 20, C 0, D 0. Nomor 9, A 0, B 5,
C0, D20. Oke ya. A0, B5, C0, D20. Dan terakhir nomor 10, A5, B20, C0, D0 tentang alat musik. Jadi nomor 10, A5, B20, C0, D0. Oke. Nah, teman-teman, mari lihat hasil Anda, oke? Nilai Anda, sekarang Anda total berapa jumlah hasil Anda. Nah, sebenarnya tidak ada panduan secara umum berapa yang baik, berapa yang jelek. Sebenarnya alat tes ini hanya untuk memberikan kepada kita semacam indikasi. Yang terbaik, kurang lebih situasinya Anda ada di mana. Nah, kalau Anda perhatikan dari 10 nomor ini, berarti skor terbesar yang tertinggi yang mungkin Anda peroleh berapa? Yes, 200. Skor paling rendah, 0. Jadi kita mengatakan begini, ukuran paling gampang, paling sederhana adalah apakah skor Anda, jadi tengah-tengah adalah nilainya 100. Kalau nilai Anda di bawah 100, maka kita mengatakan mungkin ada berbagai situasi dan kondisi dalam diri Anda yang kadang-kadang masih nggak sadar, masih nggak aware untuk mengelola dan perlu untuk mengelola diri Anda jauh lebih baik lagi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan interaksi Anda dengan orang lain. Ya, dan termasuk dengan diri Anda juga. Tetapi kalau nilai Anda di atas 100, congratulations, lumayan. Apalagi semakin tinggi skor Anda. Tapi ingat loh ya, jangan terlalu besar kepala juga. Karena kita bicara mengenai ini adalah semacam ukuran sederhana untuk memberikan feedback kepada Anda. Situasi Anda, kondisi Anda. So, teman-teman, yuk, kalau Anda tertarik, kita bahas sedikit yuk, sambil kita belajar sedikit tentang kecerdasan emosional dari pertanyaan-pertanyaan ini, oke? Oke, sekarang teman-teman rekan-rekan, mari kita kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan kita tadi sambil kita mencoba untuk membahas dan sekaligus juga kesempatan buat kita untuk sedikit belajar tentang yang namanya kecerdasan emosional. Are you ready? Yuk, rekan-rekan, mari kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan tadi dan mari kita analisa kembali jawaban Anda. Ya, jadi jangan protes dulu. Bagaimanapun juga, pertanyaan-pertanyaan ini disusun sedemikian rupa dengan jawaban-jawabannya untuk memberikan kepada kita inspirasi. Sekali lagi, bukan untuk menjudge, bukan untuk melabel kita. Tapi jadi semacam kewaspadaan kita bahwa ada beberapa hal dalam bagian diri kita yang mungkin perlu diimprove, perlu ditingkatkan. Ingat, ini cuma sebuah feedback, sebuah umpan balik. Berita baiknya adalah kecerdasan emosional selalu kita bisa tingkatkan. Yuk, lihat kembali jawaban kita. Mari kita mulai dengan pertanyaan nomor pertama. Yang tentang pesawat yang dalam situasi tergoncang. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, pada dasarnya, jawaban A, B, dan C itu menunjukkan bahwa Anda masih punya kewaspadaan. Tetapi, kalau sampai Anda menjawab yang B, bahwa nggak pernah tahu, nggak pernah memperhatikan, nah ini mungkin menunjukkan bahwa rasa kewaspadaan, alert dalam diri Anda kurang. Makanya kalau Anda menjawab D, Anda dikasih nilai 0. Oke? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, soal membawa anak sekelompok anak berusia 4 tahun ke taman, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda membiarkan, berarti Anda mencuekkan segala situasi. Dan ini menunjukkan bahwa bagian dari ketidakkecerdasan emosional Anda. Tetapi ketika Anda mulai berusaha ya mengajak yang lain terlibat, lumayan, makanya Anda dapat skor. Tapi yang terbaik adalah soal nomor 2 ini mengajarkan kita begini, bahwa pada saat ketika anak-anak kita dan kondisi misalnya lagi marah atau kesal, misalnya contoh Anda adalah orang tua. Sebenarnya ketika orang dalam situasi emosi adalah suasana yang bagus untuk mengajarkan sesuatu. Makanya dalam kecerdasan emosional ada istilah namanya teachable moment. Momen untuk mengajari. Terutama pada saat anak-anak kita, terutama misalnya Anda seorang tua atau seorang guru, pada saat ketika anak-anak dalam situasi marah, kesal, itu ada suasana yang bagus untuk berbicara dengan baik dan mengajari sesuatu kepada dia. Makanya disebut dengan teachable moment, momen untuk mengajari. Maka yang terbaik sebenarnya adalah ketika Anda memberi nasihat, bicara dengan baik-baik kepada dia pada waktu ketika dia menangis. Itu yang nilainya 20, yang C. Ya. Nah, untuk yang nomor 3, ditanyakan soal Anda seorang mahasiswa yang berusaha dapat nilai A, tapi waktu ketika mid semester Anda dapat nilai C. Apa yang Anda lakukan? Maka yang baik adalah jangan menyerah. Seorang yang memiliki kecerdasan emosional juga memiliki ketahanan emosi.
bikin rencana spesifik, mencoba lagi, bersungguh-sungguh lebih baik dengan cara yang lebih baik lagi. Maka kalau Anda mencoba A, Anda dapat nilai 20. Ya. Tapi kalau Anda mencoba belajar lebih baik, dapat 5. Tapi perlu ada perencanaan. Maka yang terbaik adalah ketika Anda menjawab A. Tetapi ketika Anda menyerah, ganti kepada subjek yang lain, apalagi misalnya contoh berusaha tanpa berusaha, tapi ngomong dengan dosen, maka Anda dikasih angka 0. Oke ya. Mau kolusi kali ya. So, itu untuk pertanyaan nomor 3. Untuk pertanyaan nomor 4, ini adalah ceritanya tentang Anda seorang penjual asuransi yang sudah ditolak 15 kali. Apa yang mesti Anda lakukan? Nah, ini kembali lagi soal ketahanan emosi. Kalau Anda mengatakan, ya udah deh, cukup deh buat hari ini. Ya, atau Anda mempertimbangkan, mungkin saya harus mempertimbangkan pekerjaan yang lain. Maka Anda dikasih angka 0. Tapi ketika Anda mencoba untuk menilai apa yang kurang dan mencoba yang bagus untuk yang berikutnya, mengubah cara Anda, itu yang dapat angka 20. Ya. Nah, kalau cuma sekedar menilai, Anda lumayan sih, paling nggak ada refleksi. Tapi harus ada usaha. Maka yang bagus adalah C yang dapat nilai 20. Kalau cuma mencoba untuk menilai apa yang kurang, untuk yang B, Anda cuma mendapatkan angka 5. Oke ya, untuk yang pertanyaan nomor 4. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, ini bicara tentang Anda seorang pimpinan di dalam sebuah organisasi, ya, yang sedang berusaha meningkatkan penghormatan, rasa respek terhadap masalah SARA. Tiba-tiba ada yang ngomong lelucon yang berbau SARA. Apa yang Anda lakukan? Poinnya adalah cara terbaik untuk membereskan sesuatu, memperbaiki perilaku adalah pada saat ketika perilaku yang salah itu muncul, sebisa mungkin kita memberikan feedback. Tentunya kita tetap menghargai orang tersebut. Makanya dari unsur pembelajaran ini, yang dapat poin adalah ketika Anda menjawab C. Jika memungkinkan loh ya, berbicara pada saat itu juga bahwa menceritakan lelucon seperti itu tidak pantas dan tidak ditolerir di perusahaan itu, yang dapat angka 20. Tapi kalau Anda jika memungkinkan dibawa ke kantor untuk ditegur, lumayan sih Anda masih mendapatkan angka, tapi cuma angka 5. Ya, tapi kalau Anda mengatakan, itu cuma sebuah lelucon. Buat Anda itu lelucon, tapi buat orang lain yang diceritakan, mungkin itu bukan sebuah lelucon. Maka belajar berempati itu penting. Ini nomor 5 adalah soal pembelajaran empati sebenarnya. Nomor 6, ketika Anda berusaha menenangkan seorang teman yang sedang sangat marah ketika ada mobil lain yang memotong jalan dengan tiba-tiba dan begitu dekat. Apa yang Anda lakukan? Nah, dalam hal ini pembelajarannya adalah ketika orang sedang marah secara emosional, perlu ditimpali dengan sesuatu yang berpikir logis. Ya, emosi ditimpali dengan logika. Maka jawaban yang terbaik yang dapat poin di sini adalah jawaban D. Menceritakan kepadanya bagaimana pengalaman yang pernah Anda alami dan betapa marahnya Anda pada saat itu, tapi ternyata pengemudi tersebut mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Jadi menimpali emosi dengan logika. Nah, kalau Anda mengatakan berusaha untuk mengalihkannya begitu saja, putar lagu, lumayan sih, ya. Tapi itu mungkin tidak akan menolong. Maka dapat 5. Atau mengatakan kepadanya, udah lupakan aja. Cuma menenangkan. Tapi tekniknya gimana dong? Maka Anda dapat 5. Tapi yang dianggap Anda nggak punya kepekaan sama sekali adalah ketika membantu mengomeli. Karena ya kelihatannya berempati, tapi itu justru meningkatkan intensitas emosi seseorang dengan ikut membantu mengomeli. Maka kalau Anda ikut membantu mengomeli, Anda dapat angka 0. Ya, nggak dapat poin di situ. Untuk pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 7, soal Anda dan pasangan Anda bertengkar dengan hebat. Apa yang Anda lakukan? Intinya gini, pada saat ketika bertengkar, situasi kan panas. Nimpali lagi itu akan semakin tereskalasi, semakin tinggi situasinya. So, cara terbaik adalah, pembelajarannya adalah, udah berusaha untuk time out dulu, berhenti, tapi harus kembali lagi untuk membereskan situasi setelah agak tenang. Maka dari semua opsi jawaban Anda, jawaban yang tersedia, jawaban A ketika Anda beristirahat 20 menit, dan kemudian mencoba melanjutkan dengan diskusi, itulah jawaban opsi terbaik dari opsi yang ada. Maka nilainya 20. Tapi kalau misalnya Anda minta maaf, tapi yuk maksa orang lain untuk minta maaf, nilainya 0. Ya. Atau misalnya yang contoh berhenti
sejenak berusaha tenangkan pikiran dan berusaha untuk melupakan. Ya, jadinya tidak belajar kan dari situasi tersebut, maka nilainya juga 0. So yang terbaik tadi, tenang, tapi kemudian melanjutkan lagi. Ya, karena pada saat situasi itu biasanya emosi kita akan lebih rendah. Terus yang nomor 8 adalah Anda diminta menjadi kepala tim dari departemen yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. So, cara terbaik apa? Lumayan sih kalau Anda mengatakan, ya sudah, bikin perencanaan ya supaya bisa melakukan sesuatu secara efektif. Maka ketika Anda menjawab itu, nilainya cuma 5. Yang terbaik adalah, karena kan belum saling mengenal, ya harus saling mengenal terlebih dahulu dong. Orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional, pimpinan yang memiliki kecerdasan emosional tahu bahwa unsur-unsur seperti itu diperlukan. Maka dari nomor 8 ini, alternatif yang terbaik adalah ketika Anda menyediakan waktu bagi masing-masing orang untuk saling mengenal terlebih dahulu. Ya, supaya situasi lebih cair. Maka ketika Anda menjawab B, nilai Anda 20. Ya, sementara yang lainnya nilainya 0. Oke. Nah, nomor 9, anak Anda yang berusia 3 tahun. Takut dengan lingkungan baru, takut dengan orang-orang baru. Apa yang mesti Anda lakukan? Kalau Anda dengan memaksakan dia langsung ke lingkungan situasi baru, anak-anak bisa semakin freak out, semakin histeris, semakin ketakutan. Maka kalau Anda menjawab C dengan sengaja membawa dia ke lingkungan baru, situasi baru, nilai Anda 0. Anda harus mengerti. Buat Anda nggak apa-apa, tapi buat dia mungkin sesuatu yang menakutkan. So yang terbaik gimana? Ya udah, ciptakan serangkaian dong, sedikit demi sedikit, tapi mengajari dia untuk beradaptasi. Maka yang terbaik adalah nilainya adalah yang D. Menciptakan serangkaian kegiatan yang menantang tapi bisa diterimanya, yang bisa membantu dia untuk menerima situasi dan orang baru. Oke? Nah, tapi lumayan kalau Anda membawa dia ke psikolog anak untuk konsultasi. Ya, siapa tahu Anda nggak tahu apa yang harus dilakukan. Paling nggak mencoba untuk minta bantuan. Ya, dalam hal ini psikolog. Ya, supaya psikolog juga masih tetap laku. Mungkin yang bikin tes ini tujuannya seperti itu juga. Just kidding. Tapi intinya adalah kalau ke psikolog masih lumayan dapat skor 5. Tapi kalau yang lainnya Anda tidak dapat poin di situ. Oke. Dan yang terakhir nomor 10 adalah soal apa? Yang Anda ingin belajar memainkan alat musik. Lumayan sih kalau Anda mengekang diri Anda berdisiplin. Lumayan, itu ketahanan emosi. Anda dapat nilai 5. Tapi yang baik adalah bagaimana caranya memulai dari alat yang sedikit demi sedikit bisa meningkatkan kemampuan Anda. Biasanya kalau saya masih ingat ketika belajar misalnya main gitar, dimulai dengan teknik yang gampang dulu. Ketika berhasil memainkan lagu yang mudah, dapat apresiasi, dan itu memberikan kepada kita semangat. Bahwa kita sudah berhasil melakukan yang simple. Harusnya bisa ditingkatkan lagi, sama seperti orang berolahraga. Betul nggak? So, maka jawaban yang baik adalah ketika Anda mengatakan B. Memulai dari alat yang bisa meningkatkan kemampuan Anda sedikit demi sedikit. Tapi kalau misalnya Anda mengatakan latihan waktu ketika lagi mood, jawaban yang C. Seorang yang bagus kecerdasan emosionalnya adalah orang yang berusaha untuk bisa mengelola moodnya, bukan tergantung pada moodnya. Makanya kalau tergantung pada mood, nilai Anda dikasih 0. So, teman-teman, bagaimana dengan jawaban Anda, total skor Anda? Sekali lagi, ini bukan untuk melabel, untuk menghakimi Anda. Tapi dari skor ini bisa menjadi semacam feedback, masukan buat kita, sebuah pembelajaran buat kita. Sekali lagi, kalau skor Anda, skor ini bergerak dari 0 sampai 200. Batasnya adalah 100. Kalau Anda berada skor di bawah 100, ini tantangan buat Anda untuk melihat kembali aspek-aspek apa dalam kehidupan saya, bagian kecerdasan emosional apa yang perlu saya tingkatkan. Nah, kalau Anda berada di angka 100, apalagi mendekati 200, congratulations untuk Anda. Tapi ingat, jangan berbesar kepala dulu. Ini hanya sebuah feedback. Tantangan kita selalu bahwa ada kesempatan buat kita untuk improve lagi. Tapi buat saya yang paling menarik adalah buat Anda yang skornya di bawah 100. Mungkin Anda harus melihat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Termasuk kalau kita bicara tentang kecerdasan emosional, kita bicara mengenai 4 bagian penting sebenarnya. Ya, sejak Daniel Goleman, pelopor kecerdasan emosional, menuliskan bukunya di tahun 95. Emotional Intelligence, Why It Matter More Than IQ. Kenapa itu lebih penting daripada IQ?
ada 4 bagian elemen sebenarnya dalam kecerdasan emosional yang bisa jadi bahan perhatian kita. Pertama-tama adalah kesadaran diri kita, bagaimana kita mengelola diri kita, oke? Dua hal yang berhubungan dengan diri kita, bagaimana kita sadar dengan orang lain, peka dengan orang lain, dan bagaimana kita berurusan, berinteraksi dengan orang lain. Itu komponen yang keempat. Nah, bisa jadi dari 4 ini, di dalam diri kita kadang-kadang nggak seimbang. Nah, lihat pada diri Anda, mana yang bisa ditingkatkan lagi. Sekali lagi, berita baiknya adalah EQ bisa kita tingkatkan. Dan tantangan buat kita adalah, satu, belajar lebih banyak, mencoba untuk mengetahui lebih banyak bahwa pada kesempatan ini Anda meluangkan waktu untuk mengikuti tes sederhana ini pun sebenarnya sebuah bukti yang luar biasa. Hey, congratulations bahwa Anda peduli dengan diri Anda. Ya, bisa juga Anda pakai tes ini untuk sharekan kepada orang lain supaya apa? Membantu mereka juga. Yang kedua, bisa mengikuti, bisa belajar, ada banyak buku, ada banyak cerita, inspirasi, training, sharing yang berhubungan dengan EQ. Ini adalah kesempatan buat kita untuk meningkatkan. Dan hey, tahu nggak? Teman-teman, sebelum saya akhiri, EQ termasuk salah satu skill yang termasuk dalam 10 keterampilan penting untuk di abad saat ini. So, pertanyaannya adalah, yuk teman-teman, mari kita selalu meningkatkan salah satu komponen penting ini, kecerdasan emosional ini. Supaya apa? Supaya bisa membangun dan membantu diri kita menjadi jauh lebih sukses lagi untuk melengkapi sisi kecerdasan intelektual IQ yang sudah kita miliki. Setuju? Oke. Yuk teman-teman, terus-menerus jangan lelah untuk terus-menerus meningkatkan kecerdasan emosional kita. Oke, dari saya Anthony Dio Martin, salam antusias selalu. Bye-bye.